warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Al-ayat. Yang saya hormati Bupati Grobogan Ibu Hajah Sri Sumarni SMM, yang diwakili Bapak Nirlambang Sarjana Hukum, atau yang mewakili Bapak Kejaksaan Negeri Purwodadi Bapak Iqbal SHMM MH, atau yang mewakili Bapak Kapolres Grobogan AKBP Dr. Dedi Anung Kurniawan SIK MSI, dalam hal ini diwakili oleh Kasikum AKP Bapak Sugino. Yang saya hormati sahabat-sahabat lembaga NGO yang ada di Grobogan, rekan-rekan Pradi dan LBH serta media yang ada di Grobogan. Sebelum acara dimulai, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pada kesempatan ini acara peresmian kantor hukum Pradi Advokat dan Konsultasi Hukum Dr. Mariman SH MSI akan mengadakan grand opening. Semoga acara grand opening pada pagi hari ini mendapatkan hidayah, berkah, dan ke depan betul-betul bisa bermanfaat bagi penegakan hukum dan membantu masyarakat, khususnya pekerja migran yang ada di Indonesia, baik yang di Jawa Tengah dan yang ada di Kabupaten Grobogan. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW serta para sahabat-sahabatnya yang insya Allah dengan bimbingan beliau kita masih bisa istiqomah. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, akan saya sampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan yang ketiga hiburan tari gambyong, kemudian sambutan yang pertama Bapak Dr. Mariman SH MSI, kemudian sambutan yang kedua Pak Kaskum Polres Grobogan Bapak AKP Sutekno, dan yang sambutan yang terakhir Bapak Herlan Sarjana Hukum. Kemudian diakhiri doa penutup yang akan disampaikan oleh beliau Dr. Andas Haji Muhammad Tohirin. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, kita buka acara grand opening kantor advokat dan konsultasi hukum Bapak Dr. Mariman SH MSI. Kita buka dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin kami persilakan untuk berdiri.
Hadirin, kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara tamu undangan yang berbahagia, untuk mengantar sugatan yang sudah berada di depan panjenengan semua untuk bisa dihidangi, akan kami persembahkan sebuah hiburan tari gambyong. Hadirin yang berbahagia, tari gambyong untuk bisa dinikmati.
lagi Mbak Astri yang telah menghibur kita pada kesempatan pagi hari ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, misalkan punya hajat menghendaki pentas seni kembali, bisa menghubungi Pak Puji. Beliaunya yang membawa adik-adik kita isi dari Soekarta untuk menghibur panjenengan semua. Baik, Bapak Ibu, saudara sekalian, tamu undangan yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu, sambutan Bapak Dr. Mariman SH MSI, kami persilahkan untuk menyampaikan tujuan dari Grand Opening atau pengacara yang berada di Kabupaten Grobogan. Perlu kita sampaikan bahwa permasalahan migran sangat kompleks sekali, dan kebetulan saya 2 hari mendapatkan pelatihan bersama sahabat migran Indonesia yang dari narasumbernya langsung beliau Bapak Brigjen Pol Suryadi, SIK MIK, beliau Direktur Pengawasan Migran Asia Afrika Mabes Polri, dan saya ada kontak personalnya beliau bahwa permasalahan migran yang ada di luar negeri itu memang pemerintah mengakui bahwa kondisinya sangat memprihatinkan dan butuh lembaga-lembaga atau advokat, konsultasi hukum yang bisa bermitra dengan pemerintah, karena mereka sumber keuangan negara, tapi di sisi lain kondisi ketika mendapatkan persoalan hukum masih minimalisir sekali kondisi yang dihadapi ketika mereka berada khususnya di Hong Kong, Korea, Arab Saudi, Timur Tengah. Itu luar biasa. Bahkan keberadaan advokat konsultasi hukum di bawah pimpinan Bapak Dr. Mariman SH MSI semoga bisa memberikan satu edukasi pada masyarakat tentang permasalahan hukum untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum, terutama keluarga yang ditinggal. Beliaunya nanti siap memberikan edukasi, mentor, bimbingan agar keluarga yang ditinggal bisa merasakan nyaman. Selebihnya dan jelasnya kami persilakan Bapak Dr. Mariman SH MSI untuk memberikan status. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Kapolres Kabupaten DPRD, Bapak Haji semua rekan-rekan dan sahabat yang saya hormati, teman-teman mediasi dan undangan satu Pak Haji Koirul yang hadir sebagai penasihat lembaga-lembaga hukum. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita launching atau Grand Opening, memperkenalkan diri. Jadi sebelum kita bahas atau kita sampaikan, kita perkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian, saya sejak 2009 sudah bergerak di bidang pendidikan, yang mana pendidikan yang saya buka adalah tingkat SMA kesehatan, mulai dari Sulawesi di Purwodadi, kemudian sekarang di Jogja. Barangkali Bapak dan Ibu sekalian yang sudah menikmati program saya adalah pendidikan gratis di Sulawesi. Setiap tahun kita beri kesempatan 50 siswa gratis. Di Grobogan kemarin 30 orang tahun kemarin yang sudah diambil kemarin dan sekaligus langsung bekerja. Itu adalah visi misi saya, bahwa kita tidak berorientasi pada mencari bisnis keuntungan, yang tapi kita ada tekankan pada kepentingan sosial yang luar biasa.
Kemudian di Jogja kita beli kampus baru kemarin itu baru selesai, dan mungkin di Indonesia sekarang itu untuk di tingkatan S1 gratis untuk orang Gerobokan, tapi terbatas, paling 1 tahun 20 orang. Ini yang Gerobokan saya alokasikan 10 orang S1 gratis, malah justru dapat biaya pendidikan 1.200.000 per bulan, SPP gratis. Ini yang kesempatan yang kita berikan pada teman-teman Gerobokan, dan yang kelas RPL juga termasuk teman-teman juga, kepala desa keluarga 19 orang yang memperoleh pendidikan cepat. Dan itu resmi pakai RPL, jadi wah Pak Marman ini beli jasa, enggak, itu resmi diakui oleh pemerintah, dan itu ada ujian skripsi, ada perkuliahan secara online. Itu bisa ditempuh hanya 1 semester atau 2 semester S1, dan S2 mungkin 2 semester. Kalau S3 Pak Untung ya, karena aku dokter hasil baru di guru kita ya. Jadi dokter hasil udah nggak laku Pak Untung. Kalau mau kuliah murah di Filipina saya antar, di Filipina 3 bulan, dan nanti online nanti akan memulai dokter, dan harus disesuaikan di dikti. Enggak susah, gampang. Saya bimbing sama. Karena kita buka juga yang program pendidikan dari Filipina kita ada. Jadi orientasinya kita adalah membantu masyarakat. S3 90 juta ya Pak Untung, murah pol. S2 30 juta, orang kuliah online, nggak pernah resmi, dan itu resmi. Ini yang sudah saya lalui dan saya laksanakan, dan program jadi dinikmati oleh masyarakat, dan termasuk anak putranya Pak yang punya Blade ini, yang punya selain itu ada putranya sekarang sudah bekerja di Taiwan. Benar ya? Nah, jadi kita akan buktikan bahwa Mbak Marman ini tidak terlalu bisnis dengan masyarakat. Ya, ini Pak Kapolres, mungkin Pak Kapolres saya sudah mau agensi Pak Kapolres kapan datang. Kemudian yang terakhir ini adalah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Mitra Global Nusantara, yang artinya kantornya akan kita buka di seluruh Indonesia, tidak hanya di Gerobokan, di Jogja sudah, nanti Semarang, Purwodadi, dan sampai mungkin di Malaysia. Kemarin Pak Roslan, dia kena masalah di penjara sana, dipukuli setiap hari, diinjek-injek, nggak ada yang bantu, nggak ada yang bela. Ini contohnya ini. Insya Allah kita nanti orientasinya ke luar negeri, tidak hanya di dalam negeri. Bakaji mau pilih nanti kayak ini nulis insya Allah. Jadi itu lakui. Jadi kita orientasinya ke luar negeri. Pertama kan kita buka di Subah, barusan ya, di Subah nanti. Kalau ada di Sabah, barusan nanti akan kita cek ke sana, dan nanti kan kita mitra dengan konsulat atau kantor yang ada di Malaysia. Kemudian mungkin di Thailand, Singapura, dan Taiwan misalnya warga kita di sana. Yang itu mestinya tugas pemerintah, tapi selama ini pemerintah mengakui Pak Kapolres bahwa belum maksimal untuk menangani kasus-kasus warga Indonesia yang ada di luar negeri. Tadi dicerahkan Pak Imam, beliau kemarin mengikuti pelatihan 2 hari untuk masalah imigran. Kemudian bahwa kedudukan advokat ini Pak, saya sebelumnya profesi saya kan desain. Saya ini memimpin perguruan tinggi, ada 3 perguruan tinggi yang saya pimpin, di Jogja 2, di Solo 1. Kalau yayasan kita 5, di Sulawesi, di Purwodadi, dan di Jogja. Semua milik kita sendiri semua, dan insya Allah sudah berjalan dengan lancar. Tambah 1 lembaga bantuan hukum Mitra Global, itu sama dengan kampus yang kita beli kemarin, Mitra Global Nusantara, yang nantinya akan kita berkiprah di seluruh Indonesia. Tujuannya apa? Bahwa advokat itu berdasarkan Undang-Undang 8 tahun 2003 kedudukannya ada sama Pak Polisi, sama Pak Jaksa. Karena apa? Kewenangan Pak Polisi dan Pak Jaksa itu sangat luas, sangat besar. Maka perlu
advokat. Supaya image masyarakat jadi ada apa? Lah advokat fungsinya perkara ya ngono kuwi padahal enggak ya. Sekarang polisi sudah baik, literalnya sudah mulai kita diperbaiki oleh Kapolri. Ya berdasarkan undang-undang. Jadi advokat itu kedudukannya sama, polisi dan hakim menseimbangkan keseimbangan antara pencari keadilan dan kepastian hukum. Itu yang jelas itu. Maka saya tertarik bahwa nanti kita lembaga itu dibutuhkan ada mungkin 6 advokat. Di Jogja sudah kita tetapkan 6 orang, kantornya di Jalan Pramuka 85 Yogyakarta. Di sini nanti di depan situ Pak, bantuannya Pak Pres ya, kantor kita di depan itu ini kan dalam meminjam halaman untuk opening. Tapi insya Allah nanti negara kita di sana dan akan melayani beberapa masyarakat bukan yang memang tidak mampu ya tidak bayar kalau pasti, tapi nek sing mampu ya bayar itu. Karena perjalanannya ya aduh, ini teko sabah itu ya lari urusan itu nanti kata saya ini aku tolong atas saya. Nah ini untuk gambarnya semacam ini, maka jangan dipandang sebelah mata lah. Dalam hal ini ini terjun konsultan hukum dan hukum untuk pengacara advokat. Apa harus menjadi sahabat aku jadi butuh ya butuh. Dan jadi rapati butuh. Kan berarti dulu deh. Kita konco-konco aku sering pensiun tak undang rata kau ini. Ada butuh gitu. Tapi ini adalah suatu simbol demokrasi kita buka. Kalau di Jogja kita kerahkan mahasiswa sewi, tapi tangannya ada konservatif. Nah ini sekarang Bapak dan Ibu sekalian, kita hadir di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Grobogan dan saya putra daerah dan juga pernah nyawon bupati, nyawon dewan pembina atau jadi. Ya nanti pemilu nggak pernah nggak melu mulai 2012 pulang 2015, 19, gue 2014, 2024 itu nyalon menaik dan ngiras kampanye. Jadi kita banyak yang kita undang, banyak kita kerjakan mulai dari SMK gratis, S1 gratis, S1 cepat, ya, resmi, teman-teman juga anggota dewan ada yang 3 orang masih ada. Itu adalah FPL namanya rekomendasi pembelajaran lampu. Jadi nanti anggota DPR itu nilainya sudah 12. Terus kemudian organisasi yang lain dan nanti begitu masuk tinggal 1 semester ujian skripsi sudah selesai. Itu di luar undang-undang peraturan Mendiknas. Jadi kita tidak melanggar undang-undang Sidiknas itu menunjukkan nasional. Kemudian untuk kembali pada advokat, bahwa di Grobogan mungkin juga belum terkoordinir. Dengan hadirnya saya, semua advokat mari kita bersama-sama membela kebenaran dan mencari keadilan sesuai dengan koridor ketentuan hukum yang berlaku bersama-sama Mbak Polisi, Mbak Jaksa. Ketua Dewan ya harus menyupport karena masyarakatnya itu tujuannya kita. Jadi jangan sebelah mata. Memang nanti kita bentuk tim 2, nanti tak kami lembaga Mitra Global Nusantara. Yang pertama adalah preventif, yaitu memberikan edukasi dan penyuluhan pada masyarakat. Nanti kita akan kerjasama dengan PJTKI. Jadi tenaga kerja TKW yang mau ke luar negeri MUU dengan kita dampingi mulai dari pemberangkatan sampai di tempat luar negeri. Ketika mendapat kasus kita akan yang datang ke sana. Contohnya Mbak Roslan digebuki polisi Malaysia Yurai Sopo keren sembilan atau dan nanti mau juga lebih betul deh ini. Contohnya seperti itu. Jadi jangan sampai lagi terulang dalam warga masyarakat kita. Ya pemerintah sudah berjalan, sudah tapi kurang maksimal. Begitu banyaknya TKW TKI migran yang ada di luar negeri. Mungkin pemerintah yang anggarannya terbatas. Nah kita dapat anggaran dari mana? Ya cari sponsor. Sponsornya dari mana?
dari Jakarta, mereka ambil duit, kita tak lembang tak jalur 10 juta orang ini. Pasti duit lalu nangis. Nah, padahal kan kita ini untuk kepentingan kemanusiaan. Dan aku pensiun, aku udah butuh duit lah, tenang gak butuh duit. Butuhnya mau ngasih tak. Itu rawanin aku jajan daging ini serawani, aku jajan serawani tapi tak negatif. Kayak Mas Untung kayak bisa usia sama saya. Tapi karena beliau itu juga terbang di sini jadi awet mam. Awet juga ya semua lebih ya. Karena Mas Juli dulu. Mas Juli kadang ngerokok. Tuh lah. Yang dari Karangawen ini nanti akan bantu kita juga untuk petani, Mas Edit ya, petani kan kita bantu, kita kembangkan supaya mendapatkan kayak KUT ya itu. Nanti akan kita PT-nya akan kita temu juga. Itu gaweannya yang kayak terang ya. Jadi mulai masa, mulai murid, mulai mahasiswa, mulai orang yang perlu perkara, biar dulu lah. Ini nggak terus biar dulu, soalnya gaweannya. Jadi gambarannya semacam itu yang kita didirikan dan lembaga kita, lembaga bantuan hukum Mitra Global Nusantara sebentar lagi akan keluar tahunnya Departemen Menkumham ya. Kalau saya sudah dilantik dan izin operasionalnya atau gasnya sudah dari situ. Kita sudah resmi, kita tidak ilegal, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat Grobogan insya Allah ini ada yang mewakili ada 20 orang yang sudah ada masalah. Nanti akan statement saya di PJDI akan disebar di seluruh dunia karena ternyata YouTube itu dibaca juga di Nigeria, di Mekah, di mana-mana ternyata di seluruh dunia. Itu gambarannya. Saya mohon dukungan pada Bapak kepolisian, pada Ketua DPR yang hadir, Pak Bupati dan sebagainya, karena keterbatasan waktu. Saya datang baru tadi malam, karena nggak ngerti. Nanti Pak Ketua DPR haji kurang itu padahal Katolik kan Indonesia itu. Nah, Pak Jilang sing juga menasihat rapal sendiri. Aku jenengku mau beliin tak itu seneng. Tapi keterbatasan itulah yang alhamdulillah pagi hari ini sudah terlaksana dan nanti mohon dari tim penyoteng tidak lama, mungkin 1 jam 2 jam di tempat ini saya akan menyatakan pernyataan statement untuk penegakan hukum di Indonesia, tidak hanya diperlukan di Indonesia. Jadi itu ukurannya, dan kita adalah nanti akan pengacara sahwat jadi pengacara terdepan karena kelasnya kayak Hotman Paris kayak itu kan belum, tapi kita akan mulai menapak tahun ini seterusnya sampai kita akan menangani kasus-kasus di luar negeri. Oke. Sementara yang dekat dulu di Sabah, Malaysia, nanti kan kita buat kantor di sana dan konsulernya dan mitra advokatnya di sana. Saya kira itu gambarannya. Bapak Ibu sekalian nanti bisa disebarluaskan kepada Bapak Ibu sekalian, minta bantuan pun. Dan mungkin yang paling tepat ya di elektronik, nanti di YouTube ya, akan beredar di seluruh dunia. Saya kira itu kurang lebihnya. Saya mohon maaf yang sebesarnya dan mohon bantuannya sampai acara ini akhir. Kita tambahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selaku silih dan penjelasan dari Bapak Dr. Mariman selaku Direktur Mitra Global Nusantara yang sudah eksis baik di Jawa dan di Sulawesi. Mudah-mudahan Mitra Global Nusantara ini bisa berkembang dan memberikan satu kontribusi untuk warga Grobogan, terutama keluarga migran, karena kita tahu informasi Pak Tekno dari Mabes Polri bahwa Jawa Tengah itu termasuk tenaga kerja yang terbesar setelah Cilacap dan Brebes. Jadi perhatian pemerintah dan
NGO yang lainnya untuk mensikapi dan memberikan edukasi serta perlindungan hukum memang sangat diperlukan sekali. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, sambutan berikutnya dari Sekwan Kabupaten Grobogan, Bapak Herlambang Sarjana Hukum, karena ini merupakan kontribusi juga karena informasi bahwa berdirinya kantor Bapak Dr. Mariman Yayasan Mitra Global Nusantara itu sudah ada di Grobogan, nanti bisa disampaikan di rekan-rekan legislatif. Waktu dan tempat kami persilahkan Bapak Herlambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Kapolres yang dalam kesempatan siang hari ini diwakili oleh beliau Pak Kabak AKP Sutikno, yang kami hormati Bapak Direktur LBH Mitra Global Nusantara Bapak Dr. Mariman MSI, ingkang kula hormati senior saya Pak Haji Thohirin, Bapak Ketua Panitia Grand Opening Bapak Trenggono, Bapak Ibu undangan dari LSM maupun dari organisasi masyarakat yang diundang pada kesempatan siang hari ini. Syukur alhamdulillah bahwasanya siang hari ini kita dapat menghadiri peresmian dan opening kantor pengacara, advokat dan konsultasi hukum Mitra Global Nusantara, yang cuaca yang sangat cerah dan kita masih diberikan nikmat sehat bisa hadir di sini tanpa halangan suatu apapun. Bapak serta Ibu yang kami hormati, sedianya beliau Bapak Ketua DPRD Bapak Agus Siswanto, Sarjana Sosial Magister Administrasi Publik, ingin hadir secara pribadi, namun pada kesempatan siang hari ini beliau ada kegiatan kedinasan yang tidak bisa beliau tinggalkan, sehingga mewakilkan kepada saya untuk menghadiri acara ini. Pesan dari beliau sebagai Ketua DPRD menyambut baik berdirinya Lembaga Bantuan Hukum Mitra Global Nusantara. Selamat atas grand opening pada kesempatan siang hari ini. Selamat kepada Pak Ketua Panitia Pak Trenggono yang sukses melakukan acara pada pagi ini. Harapan beliau semoga Lembaga Bantuan Hukum Mitra Global Nusantara ini dapat berperan, berpartisipasi untuk mewujudkan visi Kabupaten Grobogan, mewujudkan masyarakat Kabupaten Grobogan yang lebih sejahtera, berdaya saing, beriman dan berbudaya. Memang benar ya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Direktur Bapak Dr. Mariman, bahwasanya pemerintah memang sudah banyak melakukan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan itu. Kesejahteraan itu terdiri dari banyak aspeknya. Salah satunya adalah tentang penegakan hukum. Visi dari Lembaga Bantuan Hukum Mitra Global Nusantara untuk menegakkan supremasi hukum yang berisi nilai kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur, ini selaras kiranya dengan visi pemerintah Kabupaten Grobogan. Semoga ke depan Lembaga Bantuan Hukum ini Mitra Global Nusantara dapat berkiprah untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Grobogan khususnya yang lebih sejahtera. Kiranya itu yang bisa
atau yang boleh kami sampaikan kepada Bapak serta Ibu hadirin kesempatan siang hari ini. Apabila ada kekurangan, saya mewakili Bapak Ketua Dewan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sukses untuk LBH Mitra Global Nusantara, semangat dan pantang menyerah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah menyampaikan pesan dan terima kasih dipasi dari Bang Serta Hukum juga di Kabupaten Grobogan bahwa Pak Direktur LBH Mitra Global Nusantara tetap semangat dan jangan berputus asa dalam memberikan edukasi serta keadilan dan kepastian hukum khususnya migran yang ada di Indonesia. Selanjutnya sambutan yang terakhir dari Kapolres Grobogan AKBP Dr. Dedi Anung Kurniawan SIK MSI yang akan diwakili Kasikum Polres Grobogan Bapak Ajun Komisaris Polisi Sutikno. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Dr. Mariman SH MSI. Yang saya hormati penasehat Bapak Dr. Andes Haji Muhtohirin MSI kalau tidak salah. Yang saya hormati seluruh panitia, yang saya hormati seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, memohonkan maaf kepada hadirin yang hadir karena Bapak Kapolres pada siang hari tidak bisa hadir secara pribadi, sehingga tadi pagi melalui Kasium stafnya beliau ke ruangan saya, ada suratnya kebetulan juga saya bawa, ada disposisi Kasikum wakili undangan, sehingga saya sebagai prajurit siap melaksanakan tugas. Sebelumnya mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa sampai siang hari ini kita masih bisa dipertemukan dalam situasi dan kondisi yang nyaman, sehat, lahir dan batin. Kemudian selanjutnya kami mewakili dari Polres Grobogan mengucapkan selamat dan sukses atas berdirinya kantor pengacara, advokat dan konsultasi hukum yang dikomando oleh Bapak Dr. Mariman. Semoga ke depan kegiatan ini akan membawa dampak yang positif khususnya bagi masyarakat Indonesia, baik yang berada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, khususnya tentang pembelaan masyarakat yang terkena dampak hukum. Demikian. Kalau saya mengikuti jejak Bapak Mariman ini, saya sedikit banyak sudah tahu secara makro. Karena apa? Saya ini basic saya Intel, Pak. Saya di Intel ini baru 27 tahun. Iya. Jadi saya mengikuti jejak beliau ini sampai beliau akhirnya melalang buana ke luar negeri kemana-mana, sampai akhirnya kembali juga ke sini mendirikan advokat ini. Ya, jadi mulai beliau daftar calon bupati, saya yang mengintili dari belakang. Intel itu kan mengintili, yang mengikuti, mencari bahan keterangan. Itu sekolah. Ya, bapak-bapak yang ada di sini ini dengan saya mungkin sudah tidak asing lagi.
ya. Kalau Mas Yuli, Mas Trenggono, Pak Mas Tresno, kemudian Pak Untung ini sebagian sudah mengenal saya karena saya sedikit banyak dulu kerjanya ya cuma di lapangan. Kemudian saya kebetulan menggunakan baju nil setelah saya ngejob Kapolsek di Gubuk setahun, kemudian di Karang setahun, kemudian kembali ke sini akhirnya bertemulah dengan Pak Mariman. Ya, saya dipercaya menjadi kasih hukum. Ya, kebetulan kasih hukum itu dulu di Kasubag, kemudian ada SOTK dari Polri yang baru, ada beberapa aksi yang langsung di bawah Kapolres. Nah, akhirnya saya bisa bergabung di sini. Mudah-mudahan nanti setelah saya purna, Pak Mariman, saya 1,5 tahun lagi purna, Pak. Nah, saya juga punya basic S1, Pak. Mudah-mudahan saya bisa bergabung. Diterima ya, Pak? Terima kasih. Paling tidak saya bisa mengawal lah begitu. Ya, bisa mengawal kemana, saya neburi dari belakang. Ya, mungkin sekelum itu yang saya sampaikan, tidak banyak. Setelah ini kayaknya ada hiburan gitu. Nah, saya suruh nyanyi campur saya juga mau. Nah, oke. Yang kedua, tadi sebelum acara dimulai dipertunjukkan ada tari ganjong. Ya, orangnya adik-adik kita cantik-cantik, ternyata dari Solo ya. Dari Solo ya, saya juga memamerkan ini, Pak. Kapolres yang barusan pindah menjadi Dirketati kemarin ninggali seperangkat gamelan, Pak. Jadi sekarang Polres Pak Dr. Mariman ini adalah polisi yang berbudaya. Sekarang punya gamelan, sekarang sedang latihan kerawitan, Pak. Iya. Nah, sekarang sedang latihan kerawitan. Ya paling tidak itu nguri-uri budaya Jawa. Saya juga sama. Saya seneng Jawa juga, Pak. Ya mudah-mudahan ke depan nanti semuanya yang ada di ini semuanya bisa sukses di bidang masing-masing. Mungkin itu sedikit yang saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk support sambutan dari Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia. Acara selanjutnya pemotongan tumpeng yang akan dipotong langsung oleh Bapak Dr. Mariman untuk teman-teman tim untuk mempersiapkan diri. Dan sebelum tumpeng dipotong, untuk Bapak Dr. Andes Haji Mohtohirin bisa naik di atas panggung untuk membacakan doa. Mudah-mudahan grand opening pada pagi sampai siang hari ini bisa berjalan lancar, dan apa yang jadi hajat beliau Bapak Dr. Mariman bisa dijabahi dan dikabulkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Monggo Bapak Dr. Andes Haji Mohtohirin untuk bisa naik di atas sekaligus membawa doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa alihi wa sallam wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yafi na'amahu yukafi'u nazidahu ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Ya Allah, hamba-Mu berkumpul dalam majelis pembukaan atau dimulainya pelayanan dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Setelah Global Nusantara pada hari ini Senin tanggal 30 Januari 2023. Engkau Maha Perkasa dan Maha Agung. Tiada keadilan yang sejati kecuali dari Engkau. Namun demikian ya Allah,
kami, terutama aparat penegak hukum, dari yang berstatus hakim, jaksa, polisi, atau advokat, mohon diberi bimbingan dan petunjuk agar nuraninya selalu membela kebenaran dan menegakkan keadilan atas ridho. Tiada bimbingan dari Engkau, maka kami para penegak hukum tersesat ke jalan yang salah. Ya Allah, Hamba-Mu ini dan masyarakat se-Indonesia butuh pertolongan dan perlindungan dari Engkau, karena tanpa daya dan kekuatan kecuali dari Engkau, agar kantor pengacara, advokat dan konsultan hukum Mitra Global Nusantara yang ada di Kabupaten Grobogan ini bisa bermanfaat lebih banyak bagi masyarakat yang tidak mampu, yang terzolimi karena buta hukum atas ridho. Oleh karena itu ya Allah, berkati acara ini dari hari sekarang sampai pada hari kiamat. Sekali lagi berkati acara ini dari hari sekarang sampai hari kiamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih untuk Bapak Dr. Lucy Motorin yang telah menyampaikan doa. Selanjutnya pada Direktur Global Nusantara untuk bisa memotong tumpeng sekaligus dibukanya kantor LBH pada pagi ini untuk Bapak Dr. Mariman agar bisa memotong tumpeng, dan semoga diri sekalian bisa menyaksikan dengan dipotong tumpengnya ini berarti dibukanya kantor advokat dan konsultasi hukum. Tepuk tangan untuk menyaksikan pemotongan tumpeng. Ya, hadirin kami persilakan untuk berdiri. Langsung oleh beliau Direktur LBH Mitra Global Nusantara bisa bermanfaat untuk masyarakat Indonesia khususnya Grobogan, keluarga migran dan saudara-saudaranya. Semoga acara ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Tepuk tangan untuk Bapak Dr. Mariman. Semoga sukses selalu, panjang umur, dan keberadaan kantor pengacara advokat bisa eksis, mendapatkan budaya serta manfaat untuk masyarakat Grobogan. Selanjutnya untuk acara foto bersama untuk Bapak Erlangga, Bapak Kasikum Polres Grobogan, Bapak Penasihat
Iwan Suranto menyampaikan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fahlan habis ini gabung lo, ojo pulang. Sewu buto wis tak liwati, sewu wati tak takoni, nanging kabeh padha ora ngerteni. Lungamu neng ngendi pirang taun anggonku goleki sepele durung bisa nemoni. Yang dicari apa dulu, ayo. Yang dicari rezeki. Oh iya, Pak. Wis tak cukup ngelawekake jenengmu saka hatiku. Sakemane aku ora ngapusi isih tresno sliramu. Bilang aku mbak. Iya. Bilang. Umpamane kowe wis mulya, ya mung siji dadi panyuwunku. Aku pengen ketemu senadyan tak terkeping moto, tak ngutapa kangen jroning dodo. Wah, abot ini mas. Jenengan ki nakalan no sing bagian nada dhuwur dibagekno aku. Wis tak cukup ngalekake. Monggo, Pak. Jenengmu saka hatiku, sakemane aku ora ngapusi isih tresno sliramu. Umpamane kowe wis mulya, lila aku Yo mung siji ngerti penyuwun